Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Rahmalia Pranata, NIM 2024-23-0022 akan menjelaskan cara penggunaan dari paper prototype aplikasi e-learning yang saya buat. Adapun untuk step awal, kita masuk ke dashboard user atau mahasiswa, di mana user masuk dalam halaman login dengan memasukkan email yang sudah didaftarkan, kata sandi yang sudah dibuat. Lalu klik login. Jika user belum memiliki akun, bisa klik belum punya akun, daftar di sini. Nah, di halaman register ini, user disuruh untuk mendaftarkan data diri seperti nama lengkap, email, kata sandi yang ingin dibuat, konfirmasi kata sandi sekali lagi, lalu menyetujui dengan syarat dan ketentuan. Checklist bagian ini, jika sudah, klik register. Nah, dari register tadi kita masuk ke halaman beranda, di mana di halaman beranda ini terdapat fitur pencarian, berbagai kategori mata kuliah, dan navigasi seperti beranda, materi, tugas, forum, dan profil. Di sini maksud dari fitur pencarian ini agar mempermudah user dalam mencari kategori mata kuliah yang lain. Dan di sini ada 4 contoh mata kuliah yang saya berikan. Salah satunya yaitu pemrograman web dasar. Jika kita klik, maka dia akan masuk ke detail tugas, detail materi, yang berisi tentang video pembelajaran, ringkasan singkat, dan navigasi sebelumnya dan selanjutnya. Maksudnya di sini jika kita ingin mengecek detail materi di mata kuliah lain, kita bisa klik ini, kembali ke dashboard. Dan ini kalau misalnya kita lanjut, kita klik lanjut, maka dia akan masuk ke forum tugas. Maksudnya di sini forum ini dibuat kumpulan tugas-tugas dari mata kuliah yang ada di dashboard tadi. Di sini ada tugas pertama. Jika kita klik, maka dia akan masuk ke rincian tugas 1. Di sini ada berisi tentang ringkasan materi HTML, deskripsi singkat, lampiran berupa dokumen, PPT, dan lain sebagainya, dan notifikasi atau pengingat batas pengumpulan di tanggal, bulan, tahun, dan jamnya. Jika kita sudah menyelesaikan tugas ini dan ingin mengumpulkan tugas tersebut, kita klik kumpul tugas. Selanjutnya kita masuk ke forum kumpul tugas, di mana di sini ada pilih file, drag and drop. Maksudnya di sini kita bisa memasukkan file yang ingin kita kumpul. Contohnya ini saya ringkasan HTML PDF, ada fitur edit dan hapus. Fitur edit ini jika nama file kurang sesuai, kita bisa edit dan kita update. Hapus ini jika kita salah memilih file, kita bisa pilih lagi. Dan catatan opsional ini berisi tentang forum untuk mahasiswa memberikan nama NIM. Jika sudah sesuai, kita klik lanjut. Habis klik lanjut, kita masuk ke konfirmasi kirim, di mana notifikasi ini untuk meyakinkan mahasiswa atau user yakin atau tidaknya mengirim tugas tersebut sesuai atau tidaknya. Jika kita klik tidak, maka akan kembali ke forum kumpul tugas tadi. Kita cek apalagi yang salah. Kalau misalnya kita yakin, kita klik yakin. Selanjutnya muncul notifikasi konfirmasi kirim. Tugas berhasil dikirim di tanggal, jam, dan tahun. Dan di sini juga kita bisa cek nilai dari tugas yang kita kumpul. Jika kita klik cek nilai, maka forum nilai. Nah, di sini berisi tentang ringkasan rata-rata, tugas, kemiripan materi. Rata-ratanya 80, tugasnya sudah diselesaikan baru 1, dan materi 90% mirip dan sesuai. Nah, di sini adalah tugas atau tampilan tugas yang sudah kita selesaikan dengan nilai yang sudah diberikan dari dosen. Nah, setelah itu kita masuk ke halaman profil, di mana berisi tentang profil user atau mahasiswa, nama user atau mahasiswanya, email yang didaftarkan, informasi akun, progres belajar, tugas saya, dan pengaturan, dan fitur logout.
Jika kita klik fitur logout ini, maka kita akan keluar dari aplikasi. Selanjutnya kita masuk ke dashboard dosen, di mana di sini terdiri dari halaman login yang berisi email yang sudah didaftarkan, kata sandi yang dibuat, lalu login. Jika dosen sudah memiliki akun, jika belum, kita masuk ke di sini untuk daftar, lalu kita masuk ke menu register yang dimana diperintahkan untuk mengisi data diri seperti nama lengkap. Di sini kita isi email, kata sandi, konfirmasi kata sandi, syarat kita setujui, dan jika sudah selesai kita klik register. Setelah kita sudah menyelesaikan halaman login dan register, kita masuk ke halaman beranda, di mana beranda dosen ini terdiri dari kelola tugas, tambah tugas dan materi, detail pengumpulan, dan navigasi beranda, materi, tugas, mahasiswa, dan profil. Nah, jika kita klik kelola tugas ini, maka dia akan masuk ke halaman kelola tugas yang berisi tentang tugas yang telah ditambahkan. Contohnya ini tugas pertama. Jika dosen sudah menambahkan tugas, bisa kita lihat atau kita bisa edit juga jika ada yang perlu diupdate, dan jika ada kesalahan atau sudah selesai bisa kita hapus. Lalu jika kita klik tugas dan materi, maka akan masuk ke forum tambah tugas. Di sini berisi tentang judul tugas yang ingin dimasukkan, deskripsi singkat, batas pengumpulan, bisa dipilih tanggalnya, dan file yang ingin kita berikan untuk tugas mahasiswa. Jika sudah selesai, kita klik simpan. Lalu jika kita ingin masuk ke detail pengumpulan tugas, kita masuk ke halaman sini, di mana ini berisi tentang detail pengumpulan tugas yang kita buat tadi, cari mahasiswa yang sudah mengumpulkan, dan ini ada beberapa contoh mahasiswa yang sudah mengumpul. Jika kita ingin lihat, kita klik lihat, kita edit nilai, dan hapus. Dan di sini sudah tertera nilai yang sudah kita berikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke halaman profil dosen, di mana berisi profil, nama dosen, email dosen yang sudah didaftarkan, kelola tugas, tambah tugas, detail pengumpulan tugas, laporan nilai, pengaturan, dan fitur logout. Jika dosen ingin keluar dari aplikasi, klik logout dan masuk ke konfirmasi logout. Apakah dosen sudah yakin ingin keluar dari aplikasi ini? Jika belum, klik batal. Jika ingin keluar dari aplikasi ini, logout. Nah, itu adalah alur singkat penggunaan paper prototype aplikasi yang saya buat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.